Kopi Al-Asran, kopi kesehatan untuk mengatasi permasalahan suami istri ketika melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini ada pertanyaan, Teh katanya gimana nih kalau misalkan bapak tiri gitu ya, pertanyaannya seperti itu. Gimana kalau misalkan bapak tiri menyentuh kulit anak tirinya, itu boleh nggak gitu ya? Kemudian itu membatalkan wudhu atau tidak, katanya seperti itu ya. Maka itu banyak sih ya referensi yang bisa kita dapatkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar ada ya. Tapi kali ini saya ingin membawa referensi di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah pada juz Al-Hadi wa Thalathuna, pada juz ke-31 pada Shahifah ke-48. Referensi yang ingin saya ambilkan dari dalam kitab ini. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Auratul mar'ati, bahwa auratnya seorang perempuan, bin nisbati lil maharimi, ini menceritakan aurat seorang perempuan yang ada pertalian dikarenakan sebab mahram ya, dikarenakan sebab mahram. Al muradu, yang dimaksud bi mahramil mar'ati, mahram seorang wanita ini, mayyahrumu alaihi nikahuha, berarti yang haram ditikahi wanita tersebut. Jadi kalau misalkan satu mahram itu sudah jelas ya, tidak boleh ditikahi anak ataupun perempuan tersebut gitu, dikarenakan alasannya satu mahram. Ala wajhi ta'bidi, itu pun kalau misalkan merujuk kepada mahram yang ta'bid. Artinya ta'bid itu apa? Selamanya. Jadi kan di dalam mahram itu kan terbagi dua ya. Ada mahram yang sifatnya mu'abbad ataupun ta'bid, artinya itu adalah selamanya. Ada juga mahram yang mu'aqqad, artinya itu adalah yang mana sifat kemahramannya itu sementara saja. Nah, yang dimaksudkan mahram yang haram ditikahi selamanya ini ya, tidak boleh menikahi selamanya ini itu adalah yang termasuk mahram ta'bid ataupun mahram mu'abbad, selamanya. Dikarenakan apa mahram yang selamanya itu? Yang pertama ada linasabin, dikarenakan suatu keturunan, maka itu termasuk mu'abbad, kayak ibu bapaknya sama kayak nenek kakeknya, cucunya, nah, itu kan itu termasuk mu'abbad. Dan masih ada sih yang lainnya juga ya. Tapi kan sekarang kan bukan lagi ingin menerangkan ini ya, seperti itu. Au sababin musaharatin, ataupun dikarenakan sebab musaharah. Musaharah itu dikarenakan kemertuaan ya, dikarenakan kemertuaan. Jadi kalau mertua sama mantunya itu haram mu'abbad selamanya, tidak boleh kita menikah dengan bapak dari suami kita. Suami kita tidak boleh menikahi ibu dari istri kita, itu mu'abbad, sifatnya itu selamanya. Meskipun naudzubillahi min dzalik terjadi suatu perceraian ataupun dikarenakan ditinggalkan meninggal, seperti itu. Misalkan ini seorang istri, suaminya meninggal ataupun sudah bercerai dengan suaminya, ya dengan suaminya bisa bercerai, tetapi dengan bapak dari suami kita itu mu'abbad selamanya, menjadi mertua selamanya. Sehingga kalau kita bertemu kembali dengan mertua kita bersentuhan kulit misalkan, itu tidak membatalkan wudhunya ya. Yang ketiga itu adalah aurodo'in, ataupun dikarenakan satu rodo'ah. Artinya rodo'ah itu adalah satu persusuan, seperti itu ya. Itu juga sama, menjadi mahram mu'abbad, menjadi mahram ta'bid, mahramnya itu selamanya. Tapi saya gak jelaskan di sini ya, karena itu nanti terlalu panjang lagi dong saya menerangkan akan bab mahram. Ila an qala, sampai kepada ucapan kullu ma jaza an-nadharu, diperbolehkannya kita melihat ilaihi akan kullu ma ini, min khunna, dari ini seorang perempuan, duna hailin, selain dari ada halang-halang, jazalam suhu, maka boleh kita menyentuhnya inda amnil fitnati, ketika aman dari fitnah. Wa illa, kalau misalkan tidak aman dari fitnah, lam iya juz, maka itu tidak diperbolehkan. Ini sebetulnya sih referensinya masih ada ya referensinya. Tapi langsung aja deh kita ke jawabannya. Apakah seorang
ayah tiri itu ketika mempunyai anak tiri itu boleh gak menyentuh kulitnya, dan apakah jika menyentuh kulitnya itu membatalkan wudhunya atau tidak? Maka jawabnya itu adalah jika. Oke, maka jawabnya itu adalah jika ayah tirinya itu belum mendukhuli istrinya atau belum maksudnya mendukhuli di sini melakukan hubungan badan, begitu ya. Kalau ayah tirinya belum melakukan hubungan badan dengan istrinya atau dengan ibu dari anak tersebut, maka itu bersentuhan kulit dengan anak tiri tersebut, berarti anak tirinya perempuan kan, anak tirinya perempuan, maka itu masih tetap tidak diperbolehkan, dan itu masih batal wudhunya jika bersentuhan kulit. Alasannya kenapa? Alasannya karena belum berhubungan badan dengan ibunya atau dengan istri tersebut. Ya, insya Allah bisa dipahami ya, kalau belum melakukan hubungan badan. Bahkan misalkan ayah tiri tersebut melakukan pertikahan dengan ibu dari anak perempuan tersebut, belum berhubungan badan, tapi tahu-tahu udah cerai, misalkan siangnya nikah tapi tahu-tahu maghribnya cerai misalkan gitu. Bahkan boleh loh misalkan ayah tiri tersebut menikahi anak perempuannya dengan alasan apa? Karena belum menggauli akan ibu dari anak tersebut. Tapi kalau misalkan ayah tirinya sudah sempat berhubungan biologis, berhubungan badan dengan istrinya ataupun dengan ibu dari anak tersebut, maka itu anaknya sudah status menjadi seolah-olah anaknya pribadi. Sehingga kalau misalkan bersentuhan kulit laki-laki tersebut dengan anak tirinya, apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, itu hukumnya sudah tidak membatalkan lagi wudhu, karena seolah-olah sudah status seperti menjadi anaknya. Maka itu akan termasuk kemana? Akan termasuk ke mahram yang ta'bid ataupun mahram selamanya. Meskipun itu anak tiri, maka menjadi sekali lagi apa? Mahram ta'bid, mahram selamanya, yang tidak boleh menikah dengan anak tiri selamanya. Alasannya karena apa? Karena sudah mendukhuli istrinya ataupun dari ibu anak tiri tersebut, seperti itu. Nah, tetapi kalau saya bacakan referensi di sini ya, saya gak baca referensi semuanya ya, gak apa-apa ya. Tetapi kalau saya sudah mutolaah sebelumnya, di sini itu ada seolah seperti catatan ya. Itu ayah tiri itu boleh memegang anak perempuan tirinya jika memang aman dari fitnah. Maksudnya jika aman dari hal-hal yang negatif. Seperti itu ya. Bisa dibayangkan gak ya aman dari fitnah? Misalkan kita itu mempunyai anak tiri kita itu tahu-tahu sudah anak tirinya yang umurnya udah gadis dewasa begitu ya, udah gadis dewasa seperti itu. Kalau misalkan anak gadis tersebut misalkan dipeluk gitu ya sama ayah kandungnya, ayah biologisnya, mungkin anak tersebut tidak merasa tidak merasa canggung gitu. Tetapi dikarenakan ini ayah tirinya, kok aduh aku ngerasa canggung ya dipeluk gitu ya sama ayah tirinya. Jika hal itu merasa risih, merasa hal itu tidak nyaman, maka tidak perlu dipaksakan. Apalagi kalau misalkan hal-hal itu bisa menjurung akan sesuatu hal-hal yang negatif. Mungkin bisa difahami ya dengan kata negatif di sini. Karena kan setiap orang itu ya, maaf, setiap orang itu kan tidak semuanya sama. Ya, sekali lagi tidak semua orang itu sama ya, sehingga ya tetap saja kalau misalkan ada sedikit kewaspadaan itu tidak apa-apa ya, untuk menjaga akan diri kita. Jadi intinya begitu ya, tidak membatalkan kepada wudhu, meskipun di sini ada catatan ya, dikarenakan ini adalah anak tirinya, maka harus bisa menjaga, itu pun boleh disentuh kulitnya jika memang aman, jika memang
apa itu tidak menjurung akan ke suatu fitnah seperti itu ya. Mungkin untuk yang lebih jauhnya ya mungkin udah bisa kita fahami kali ya gitu isi dari referensi kitab ini ya. Insya Allah ya sudah terjawab pertanyaannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.